tolong disitasi. Nah, cara nyitasinya gimana? Nanti dipraktekkan dengan Pak Edwin. Jadi ambil 2 atau 3 artikel yang relevan, karena ada 4 edisi. 4 edisi ini terbitan awalnya 30. Jadi ada 120 artikel yang sudah terbit di Jurnal Innovate 2023 sampai 2025. Jadi sudah ada 4 edisi, September, Maret. Nah, Anda bisa ngambil nanti yang relevan. Kemudian format penulisannya buku atau artikel dengan model APA, bukan apa. APA, karena modelnya banyak. Anda mungkin nggak asing dengan pakai Mendeley, Zotero. Nah, itu nanti pilih model yang APA. Jangan asal-asalan, walaupun bagian daftar pustaka, jangan asal tempel. Tapi diperhatikan kaidahnya juga. Karena itu juga tidak menutup kemungkinan ditolak, di-reject. Anda kan nggak berharap artikel Anda sudah susah payah, sudah membuat, kemudian di-reject karena mungkin Anda terlalu abai dengan ketentuan. Karena komunikasinya nggak personal, komunikasinya nggak chat, komunikasinya by sistem. Anda kelewat deadline, tutup. Jadi nanti Anda sudah semester akhir, mohon lebih update terkait informasi apapun. Karena ini untuk kepentingan Anda. Kemudian daftar pustaka kalau sudah dikumpulkan, sudah rapi, maka tolong diurutkan, short. Jangan atas Z, K, L, kemudian C. Kalau sudah, oh ini artikel saya, mohon maaf, ini daftar pustaka saya, ada sekian, ada 15 sumber referensi, mulai dari buku sama artikel, silahkan di short. Kalau sudah model apa, karena modelnya banyak ya, nanti ada pakai model yang APA. Oke, ini tentang alur, tentang artikel, tentang jurnal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau mungkin belum dulu? Lanjut? Oke, ini pedoman tidak hanya di Jurnal Innovate, tapi juga di jurnal-jurnal ilmiah yang lain. Ada ketentuan umum. Jadi ketentuan umum sama seperti apa yang saya sampaikan. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian pustaka, bukan data fiktif, bukan sebuah pendapat, bukan sebuah argumen. Ya. Kemudian ada proses scan plagiasi dari lembaga yang berwenang. Kemudian ada persetujuan dari pembimbing melalui surat reviewer. Kemudian ada email dan institusi. Kemudian ada urutan ini sama. Setelah ketentuan umum ada ketentuan komposisi. Komposisi ini adalah artikel harus disertai dengan abstrak. Abstraknya ada 2 bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi ada abstrak bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemudian ada ketentuan jumlah katanya 150 sampai 250 kata. Jadi bukan mengarang indah sampai setengah halaman. Abstrak ini dibikinnya di awal, tidak. Abstrak ini dibikinnya setelah bagian pendahuluan, bagian metode, bagian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan itu selesai. Jadi baru bikin abstrak, pakai 2 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, ini ketentuan komposisinya. Yang kedua, ya sama ya. Poinnya membahas apa? Judul identitas peneliti, abstrak pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang sama rumusan masalah, tujuan, kajian, di mana? Di laporan penelitian Anda. Jadi bukan latar belakang berarti cuma 1 paragraf aja, tapi Anda saring. Itu masuk ke poin sini. Kemudian daftar pustaka. Oke, kalau sudah ketentuan tadi ada ketentuan umum, ketentuan komposisi, selanjutnya ketentuan teknis. Penulisan bahasa asing, yaitu dicetak miring ya. Kemudian nanti ada penerapan tabel dan gambar, itu ada aturannya, ada ketentuannya. Dan tidak hanya naruh, misalkan di laporan penelitian Anda,
tabel 3.2, nulis di artikel bukan 3.2, tapi tabel 1. Diikuti dengan urutan standarnya. Jadi bukan tabel 4.2, 5.2, gambar 4.3, tidak. Gambar ya dimulai dengan angka 1. Gambar 1 apa? Gambar 2. Tabel 1. Nanti ada ketentuannya penulisan tabel sama peletaan penulisan gambar. Kemudian jumlah artikel minimal 8 halaman, maksimal 10. 8 halaman. Jadi mungkin dari sekian tebalnya file skripsi Anda atau file sempro Anda bisa menjadi 8 halaman, maksimal 10. Bu, 3 halaman boleh enggak? 3 halaman berarti cuma judul, pendahuluan, sudah selesai. Berarti kemungkinan apa? Ya, otomatis kemungkinan sudah tidak memenuhi ketentuan, maka dihapus. Maka di-reject. Maksimal 10, Bu saya 20. Jangan ya Mas ya. Nanti kasihan berbagi dengan temennya. Penulisan akhir, nah ini cara mengkutip ya. Jadi perhatikan. Daftar pustaka, penulisannya kalau buku, Anda sudah melewati proses, udah bisa menggunakan Mendeley kan? Tinggal input aja. Selanjutnya saya tunjukkan, kalau surat Allah sudah. Oke, yang poin ini. Nah, ini contoh artikel yang sudah terbit di Innovate, di jurnal Innovate. Mungkin bisa diperkecil persennya, Mas. Nah, seperti ini. Ini sudah diisi, jadi tolong nanti penggunaan Anda membuat artikel itu dari template, bukan copy dari temennya. Bukan dari copy paste dari temennya, tapi benar-benar Anda dari template. Supaya Anda ngerti aturannya. Kalau sampai copy dari temennya, kemungkinan pasti satu, kesulitan untuk diedit. Yang kedua, menyulitkan diri Anda, karena otomatis sudah terisi. Walaupun mungkin poinnya sama. Nanti ketika proses editing akan menyulitkan pengelola jurnal. Jadi mulai dari template, nanti download template. Setelah itu baru diterapkan isi-isinya. Jadi jangan copy paste dari temannya yang sudah berhasil membuat, kemudian Anda pakai punyanya temannya. Itu akan mempersulit. Itu sulit akan diediting. Kalau kesulitan seperti itu, pengelola jurnal ya pasti daripada susah di-reject. Kalau di-reject, cari lagi. Ya. Oke, ini judul, ini headernya, ini judul utama, judul artikelnya, ini penulisnya, ini afiliasi penulisnya, ini email afiliasinya, ini sudah email mahasiswa Unhasi ya. Kemudian ini abstraknya. Jadi upayakan abstrak itu jadi satu dengan judul dan afiliasi. Jangan abstraknya keluar halaman. Ini abstraknya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemudian kata kuncinya minimal 3-5 kata. Disesuaikan dengan judul artikelnya. Kalau tadi pakai metode Mora, maka dia memasukkan metode Mora. Kalau tadi tentang data keuangan, maka dimasukkan keuangan. Kalau tadi membahas tentang sistem informasi, masukkan kata kuncinya sistem informasi. Clue-nya. Jadi 3-5 kata, jangan 10, kebanyakan. 3-5. Diambil dari poin-poin judul artikel. Sampai sini, paham? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bu, saya belum bisa bahasa Inggris. Bisa. Ada, Bu, aplikasinya? Ada. Nggak ada yang nggak bisa. Oke, selanjutnya di bab pendahuluan ya. Ini bukan mengarang indah, tapi Anda mengambil dari intisari bab 1. Bab 2. Bab 1 apa? Latar belakang kan? Rumusan masalah kan? Alasan Anda mengambil penelitian itu. Kemudian tinjauan pustakanya, berarti kutipan-kutipan buku yang berkaitan dengan judul penelitian Anda. Ya, ini di bab pendahuluan. Jadi jangan dikopi semuanya di
laporan, tapi ambil poinnya. Jadi kembali lagi, literasi dibaca. Dan di dalam artikel tidak diperkenankan menggunakan bulleting, simbol-simbol, tapi menggunakan numbering. 1, 2, 3, A, B, C, poin Romawi. Nah, selanjutnya metode juga dia singgung. Nah, perhatikan di sini penulisan gambar. Nah, kalau penulisan gambar, kebetulan ini gambar ya, karena dia menampilkan rumus. Bu, bisa pakai equation editor? Bisa. Namanya persamaan. Kalau gambar penulisannya di bawah, gambar 2 rumus normalisasi, masukkan di sini. Ini sudah di bab 3, ya kan? Oke, kemudian ada harus disertai, enggak harus semuanya gambar yang ada di penelitian Anda ditampilkan, enggak, ambil secukupnya. Dan urutannya bukan mengikuti di laporan penelitian, tapi ikut aturan urutan standarnya, 1, 2, 3. Sudah jelas? Biasanya banyak yang keliru di sini. Kemudian tabel, mana ya posisi tabel? Ada tabel, Mas? Oke, ini bobot kriteria. Nah, kalau posisi penulisan tabel, indikatornya misalkan di sini adalah tabel 1 bobot kriteria. Tabel berarti ada baris, ada kolom. Tapi untuk yang aturan nanti 2025, tabelnya tidak seperti ini. Garis vertikal sama horizontalnya tidak tampil. Bu, ini kok boleh? Ya, ini aturan sebelumnya. Ya, memang ada ketentuannya ya. Jadi nanti ada template yang harus Anda perhatikan. Bentuknya tabel, tapi modelnya yang berbeda. Jadi vertikal sama horizontalnya tidak tampak sepenuhnya. Kalau ini kan tampak jelas ya. Ada berapa kolom? 4. Ada berapa baris? 4. Baris berarti kriteria C1, C2, C3. Kalau kolom berarti kriteria keterangan tipe sama bobot. Jadi cuman diambil model yang nanti garis tengah, garis vertikal sama horizontal yang bagian tengah tidak tampil. Jadi cuman ada garis di bagian judul sama garis akhir. Itu yang model 2025. Setelah kami tim pengelola jurnal mengikuti workshop juga. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang kayak ini berarti programnya sudah jadi belum? Sudah. Karena sudah bisa menampilkan aplikasinya, dia berbasis web. Bu, saya belum selesai proses webnya, saya belum selesai programnya, diupayakan selesai. Kemudian daftar pustaka. Ini contoh artikel yang layak terbit dan terpublikasi di jurnal Innovate. 1, 2, 3, 4. Alurnya sudah paham? Oke. Poin pedomannya sudah paham, ada ketentuan umum, ketentuan komposisi, ketentuan teknis. Maksimal berapa halaman? Minimal 8. Jangan ada yang 25 ya. Oke, saya tunjukkan ini alamat jurnalnya Innovate. Di sini ada edisi yaitu di ini bagian depan. Ini skupnya ya, jadi Anda perhatikan nanti ketika Anda nggak cuma di Innovate aja, tapi juga di jurnal yang lain. Di edisi Mas, minta tolong. Nanti ada menu-menunya nanti di pedalam sama Pak Edwin. Nah, ini volume 9 nomor 2, 2025, edisi Maret. Sorry. Nanti ngambilnya Anda batasannya di 2023 ya. Yang semua edisi. Ada 4 edisi, nggak cuman ini aja Mas. Karen ya.